Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih kita dapatkan sampai dengan saat ini. Hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka bersilaturahmi dan sekaligus melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kembali dalam kesempatan ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana perbuatan anak kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam hukum Islam kewajiban berbakti kepada orang tua sangatlah penting. Bahkan derajatnya berada di bawah sholat dan sejajar dengan amalan-amalan lain yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, maka diletakkannya amal ibadah ini setelah sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam surat Luqman 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilaikal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kesuksesan seorang anak tidak sepenuhnya karena usaha pribadi, namun juga bergantung kepada doa dan usaha dari kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat menggugurkan dosa, melancarkan rizki, membukakan jalan saat dalam kesulitan. Jadi bila ingin mencari amalan-amalan yang baik setara dengan sholat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang menggugurkan dosa. Kedekatan dengan Allah bisa dibangun dengan berbakti kepada orang tua. Cintanya Allah bisa diraih dengan berbakti kepada orang tua. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita
mumpung mereka masih ada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat Luqman 15 Allah memberikan sedikit toleransi untuk berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku tempatmu, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan bahwa tunduk kepada orang tua dikecualikan dengan perintah tersebut. Perintah yang bertentangan dengan syariat agama, perintah yang berupa ajakan untuk menyekutukan Allah. Namun dalam surat ini Allah tetap memerintahkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, memperlakukan mereka dengan baik walaupun bertentangan dengan syariah agama. Dan dalam ayat ini juga dapat dipahami bahwa perintah berbakti kepada orang tua tidak pernah gugur dari seorang anak, meskipun orang tuanya bukan seorang muslim. Dalam hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku ya Allah, namun ibuku masih enggan masuk Islam. Apakah aku harus tetap menyambung silaturahmi kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Iya, sambunglah silaturahmi dan selalulah hormat kepada orang tuamu." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari amal ibadah yang sangat dicintai Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan ridho Allah berada di bawah ridho orang tua. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan ridho Allah, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ridho dari orang tua. Sesungguhnya keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah adalah kemurkaan orang tua. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua selagi mereka berdua masih ada. Dan jika mereka sudah tidak ada, maka hilanglah sudah kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di antara orang-orang yang berjasa bagi kita adalah orang tua. Allah menciptakan kita dari orang tua kita. Untuk itu Rasulullah lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Rasulullah juga menjanjikan surga kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dalam salah satu hadis beliau sebutkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan kembali sosok seorang ibu yang selama ini yang telah merawat kita, yang telah mengandung kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah,
namun ia terus mendoakan kita untuk diberikan keselamatan. Terganggu tidurnya, namun tetap dia mendoakan kita, ya Allah, sehatkan anakku ya Allah, selamatkan kelahiran ya Allah. Terkadang sambil berurai air mata. Setelah lahir dirawat dengan penuh kasih sayang. Selalu didoakan agar menjadi anak yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Disusui, diberi makan, dan terkadang dia sendiri tidak makan demi untuk kasih sayang kepada anaknya. Di dalam sholat tak pernah lupa dia memohon kepada Allah agar anaknya diberikan keselamatan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Jiwa raga dia korbankan untuk anaknya. Begitu pula dengan seorang ayah yang menghabiskan hidupnya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak-anaknya. Terkadang harus berjuang di bawah terik matahari dan hujan. Terkadang menempuh bahaya, mempertaruhkan nyawa untuk menghidupi anak-anaknya. Cuma dia tak pernah mengeluh, tak pernah dia bercerita tentang kesulitannya. Sungguh tidak ternilai jasa dan pengorbanan orang tua kita. Bahkan orang tua kita bisa menghidupi 5 anak bahkan lebih. Terkadang anak-anaknya yang 5 orang tidak bisa menghidupi orang tuanya. Sulit sekali untuk bertemu orang tuanya. Kurang memperhatikan keadaan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seburuk apapun orang tua kita, seburuk apapun ibu kita, beliau adalah yang menjadi wasilah yang membuat kita hadir di muka bumi ini. Jangan pernah kita menghina fisiknya, jangan pernah menghina cara tangkap pikirnya. Mungkin sudah tua usianya, sudah mulai pikun cara berpikirnya, mungkin sering lupa cara menalarnya. Saudara-saudaraku, tolong hormati orang tuamu, hormati selalu ibu dan bapakmu. Ayah kita mungkin sekarang sering sakit-sakitan, jangan pernah merendahkannya, jangan pernah menghinanya kalau sekarang dia mulai lemah. Karena bisa jadi beliau lemah, tua, renta karena sibuk di masa mudanya mencari nafkah untuk mengurus kita di waktu kecil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mumpung masih ada waktu untuk berbakti, beruntunglah bagi kita yang masih memiliki orang tua, dan bagi kita yang telah ditinggalkan oleh orang tua. Jangan pernah lupa untuk senantiasa mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقيم الصلاة. الله